wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Dwi Karisma dengan NIM CMR 025005 dari kelas B Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus sebuah jurnal yang berjudul Studi Cross Sensational Hubungan Sosial Ekonomi Gizi dan Infect Transmitted Helminth pada anak. Mengapa saya membahas jurnal ini? Karena jurnal ini menggunakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Baik, saya jelaskan sedikit bahwa metode penelitian ini hanya mengamati kondisi responden tanpa memberikan perilaku apapun. Jadi, semua data dikumpulkan dalam satu waktu yang sama untuk melihat apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi, status gizi, dan kejadian kecacingan. Namun metode ini tidak hanya membuktikan apa yang menjadi penyebab dan yang menjadi akibatnya. Yuk kita langsung aja bahas jurnalnya. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya angka infeksi soil transmitted helminth atau STH, dikenal juga sebagai penyakit kecacingan. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama pada anak usia sekolah di tropis seperti Indonesia. Nah, jadi penelitian memilih SD Negeri 2 di Bal di Kabupaten Boyolali sebagai lokasi penelitian karena sekolah tersebut memiliki beberapa faktor risiko seperti berada di dekat area persawahan, kondisi sanitasi yang kurang baik, serta fasilitas cuci tangan yang masih terbatas. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penularan kecacingan pada anak. Kasus yang diteliti pada jurnal ini adalah tingginya kejadian kecacingan pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini mengetahui apakah status sosial ekonomi keluarga dan status gizi anak berhubungan dengan kejadian infeksi soil transmitted helminth. Nah, dalam jurnal ini penelitian dilakukan pada seluruh siswa kelas 4, 5, 6 di SD Negeri di Bal. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 69 siswa dengan teknik total sampling. Status sosial ekonomi keluarga diukur menggunakan kuesioner yang diisi oleh orang tua atau wali murid, dan status gizi anak diukur menggunakan indeks massa tubuh menurut umur sesuai standar Kementerian Kesehatan. Sedangkan infeksi kecacingan diperiksa melalui pemeriksaan sampel feses menggunakan metode direct smear. Namun setelah dilakukan analisis, penelitian menemukan bahwa tidak terjadi hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi keluarga dengan kejadian kecacingan dengan nilai P sebesar 0,749. Selain itu, tidak terjadi hubungan signifikan antara status gizi dengan kejadian kecacingan dengan nilai P sebesar 0,404. Analisis multivarian juga menghasilkan hasil yang sama, yaitu tidak dapat hubungan yang bermakna antara status sosial ekonomi keluarga dan status gizi anak dengan kejadian infeksi soil transmitted helminth. Menurut penelitian, terdapat faktor lain yang memungkinkan lebih berpengaruh terhadap kejadian kecacingan, seperti kebersihan tangan, kebersihan kuku, penggunaan alas kaki, serta kebersihan makanan yang dikonsumsi anak. Nah, dari jurnal ini ada pun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ini ada kelebihannya, yaitu menggunakan metode pemeriksaan laboratorium yang jelas dan terstandar, menggunakan pengukuran status gizi sesuai standar Kementerian Kesehatan, serta melakukan analisis data yang cukup lengkap. Sedangkan kekurangannya dari jurnal ini adalah jumlah sampel yang relatif kecil dan hanya berasal dari satu sekolah hingga hasil belum dapat mewakili populasi yang sangat luas. Selain itu, desain cross-sectional tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat secara langsung. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa status sosial ekonomi keluarga dan status gizi anak tidak berhubungan secara signifikan dengan kejadian kecacingan pada siswa SD Negeri 2 di Bal. Meskipun demikian, angka kecacingan yang ditemukan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 31,9%. Oleh karena itu, diperlukan untuk upaya pencegahan yang lebih menekankan pada perilaku hidup bersih dan sehat, serta penelitian lanjut mengenai faktor-faktor risiko lainnya. Menurut pendapat saya sendiri, jurnal ini memberikan banyak manfaat dan informasi bahwa pencegahan kecacingan tidak hanya bergantung pada kondisi ekonomi atau status gizi, tetapi juga sangat berpengaruh oleh kebersihan diri dan perilaku hidup sehat sehari-hari.
Sekian penjelasan studi kasus jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.